Menurut kita dia sudah mampu, sudah selesai kuliah, lalu kita ubah, kita kasih 100.000. Itu terserah kita. Bahwa kemudian ibunya komplain, kalian sekarang udah jadi pelit, donatur-donatur ini pelit, maka dia mesti dikasih pendidikan dan pengajaran. Ibu, kami selama ini membantu, bukan berarti menjadi kewajiban bagi kami. Pak Ustadz, Tuan Guru kita, Alhamdulillah. Ini saya mau bertanya nih Ustadz. Ini saya ada cerita sedikit. Ada 7 orang bersaudara. Jadi 6 orang yang bersaudara ini, dia ini hidupnya mapan-mapan. Jadi orang tuanya tuh mengumpulkan 7 orang anak bersaudaranya itu. Jadi orang tuanya tuh berpesan, ini rumah nanti dari sekarang saya kasih untuk adik kalian yang paling kecil. Karena ekonomi dia lemah. Jadi nanti kalau aku sudah tiada, kata orang tuanya, jangan kalian ganggu-ganggu. Dari sekarang ini, aku kasih sama adik kau yang paling kecil ini. Jadi setujulah ini mereka udah sepakat, Ustaz. Nah, itu saya menanya, itu termasuk dalam salah satu, apa tadi itu, berbagi apa, Ustaz. Terus ada satu lagi nih, Ustaz, yang sekarang ini kan lagi viral juga nih, mohon maaf cakap nih, tentang umroh. Umroh yang katanya itu seperti macam ini Ustadz, kita kredit motor. Ada juga mereka bilang itu tadi yang Ustadz bilang termasuk dalam muqarabah. Mereka bilang sudah disetujui dengan MUI, itu ada hukum muqarabah katanya bagi hasil. Itu Ustadz. Itu aja pertanyaannya Ustadz. Mudah-mudahan bisa dijelaskan sedikit Ustadz. Kalau orang tua mau membagi kepada anaknya, kata Nabi, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kamu ke anak-anak kamu. Karena orang tua yang tidak adil, nanti cucu-cucunya berkelahi dan putus silaturahim. Tapi kalau anak pertama sudah dikasih kebun, anak kedua kuliah S1, S2, S3, anak ketiga sudah dikasih bisnis, anak terakhir perempuan takut nanti suaminya tak berduit, mau dikasih rumah, maka itu namanya hibah sah. Supaya sah menurut negara, panggil semua ahli waris, panggil notaris, bubuhkan tanda tangan supaya tidak bisa digugat nanti setelah kita mati. Saya yang bertanda tangan di bawah ini memberikan rumah ini kepada anak perempuan saya yang terakhir. Abang-abangnya membubuhkan tanda tangan, kami setuju. Bawa ke BPN, alih surat nama hak milik supaya tidak menjadi sengketa di akhir masa. Begitu prosesnya. Tentang dana talangan dari bank syariah. Mau berangkat umroh 30 juta. Lalu bank syariah memberikan dana talangan umroh. Nanti dicicil dalam 30 bulan. Lunas dalam 3 tahun. Maka bank syariah tidak boleh memasarkan produk kecuali setelah disetujui DSN, Dewan Syariah Nasional. Semua produk bank syariah di Indonesia itu adalah hasil dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Lalu dilaksanakan oleh bank syariah tingkat pusat, provinsi, kabupaten, cabang-cabang di kota-kota. Itu ada lagi namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. 2 orang yang sudah berijazah ikut pelatihan. Jadi semua produk bank syariah itu halal, bisa dilaksanakan. Mereka memberikan talangan itu kepada orang yang mampu membayar. Kalau tidak cukup syarat maka tidak diberikan. Jadi siapa yang mau berangkat umroh, haji dengan dana talangan, halal, berkah,
bukan riba, bukan haram. Mau laksanakan, tidak mau enggak apa-apa. Karena syarat haji dan umroh mampu. Kalau merasa tidak mampu, ya enggak usah berangkat. Karena ibadah bukan cuma haji dan umroh, banyak ibadah lain. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat, pahalanya macam haji dan umroh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang lebih dari kemampuannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jadi kami ini kan punya saudara janda 2 anak yatim. Jadi selama ini kami membantu pendidikan dan sehari-harinya. Dan alhamdulillah sekarang beliau ini sudah menikah. Kemudian hartanya juga alhamdulillah berkecukupan. Jadi kami sudah tidak membantu lagi. Walaupun membantu jadi tidak sebanyak yang sebelumnya. Cuma kami disangka menjadi pelit gitu Pak Ustadz. Karena tidak berbagi kepada anak yatim. Jadi saya tanya bagaimana cara sedekah yang seharusnya kepada anak yatim itu. Kemudian yang kedua tentang warisan. Tunggu. Jadi saya ada tabungan dengan almarhumah ibu saya. Tabungannya itu katakanlah 10 juta. Kemudian dibelikan perhiasan. Nah, untuk nominalnya masing-masing saya tidak tahu Pak Ustadz. Uang saya berapa, uang ibu saya berapa. Nah, itu uang itu termasuk warisan yang harus dibagikan kepada keluarga yang lain atau bagaimana Ustadz? Itu saja Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kita siapapun menyantuni anak yatim, kita kasih dia sekolah biaya makan sebulan misal 500.000. Siapa anak yatim itu? 2 definisi. Yang pertama, man mata abuhu walam yablugh al-hulm. Mati bapaknya dan dia belum akil baligh. Kalau sudah akil baligh, kalau perempuan dia sudah menstruasi, kalau laki-laki dia sudah mimpi basah, dia tidak lagi yatim. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia tetap yatim selama belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun udah kuliah semester 2, tetap kita kasih karena dia masih yatim karena belum kerja. Kalau mau pakai pendapat yang kedua. Kalau mau pakai pendapat yang pertama, dia tidak yatim lagi tapi tetap kita kasih, dia masuknya du'afa. Masuknya fakir, miskin karena dia tidak punya income pemasukan. Menurut kita dia sudah mampu, sudah selesai kuliah, lalu kita kita kasih 100.000. Itu terserah kita. Bahwa kemudian ibunya komplain, kalian sekarang udah jadi pelit, donatur-donatur ini pelit, maka dia mesti dikasih pendidikan dan pengajaran. Ibu, kami selama ini membantu, bukan berarti menjadi kewajiban bagi kami. Kami sudah bantu, anak ibu sudah sekolah, sudah kuliah, masih banyak yatim yang lain. Kami kasih duit ini kami arahkan ke yang lain karena mereka membutuhkan juga. Karena zaman sekarang manusia ini sudah dikasih hati minta jantung. Macam Belanda. Kalau udah dikasih sekali, jadi wajiblah kita tuh menolong dia. Asal udah ditolong sekali, macam wajib pula jadinya kita menolong dia dibuatnya. Nah, maka orang yang tidak sadar ini kita kasih dia kesadaran. Kasih dia pengetahuan. Kasihkan potongan video ini ke dia, biar faham dia. Bahwa dia ditolong. Sekarang dia sudah agak mampu. Anaknya tidak butuh lagi. Maka secukupnya dibantu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Kalau kita berkongsi, namanya musyarakah, kongsi. Maka kita mesti jelas berapa prosentasenya.
Bang Alvin, kita mau beli tanah ini, tapi duit saya nggak cukup. Maka kita musyarakah, syirkah, berkongsi. Berapa Pak Ustadz? 50-50, 30-70 atau 50-50 atau 60-40? Oh, nampaknya Bang Alvin 70-30 lah. Dari saya 70, dari Bang Alvin 30. Terjadi kematian, maka ahli waris saya tahu bahwa di tanah yang kami beli itu punya saya 70, punya Bang Alvin 30. Ternyata harga tanah itu sekarang 1 M. Berarti punya saya 700 juta, Bang Alvin 300. Tahu berapa yang mau dibagikan. Itulah pentingnya akad. Dalam Islam ini, dalam masalah akad harta, wajib su'uzzon. Saya sampaikan ke yayasan. Yayasan Tabung Wakaf Umat, Yayasan Pendidikan Hajah Rohana, bahwa kita wajib su'uzzon. Datang orang mau ngasih tanah, tanya dulu, tanah apa ini Pak? Mana surat-suratnya? Suratnya ini sudah sertifikat atau gimana? Kalau Bapak mau, Bapak mesti akta ikrar wakaf. Untuk apa? Jangan terjadi konflik di belakang hari. Oke, karena masalahnya sudah terjadi. Tidak diketahui berapa nominalnya. Berapa punya ibu, berapa punya anak. Maka coba telusuri lagi ke belakang. Tengok catatan-catatan. Kalau masih bisa ditelusuri, diketahui, ditetapkan, maka berdasarkan itulah penetapan berapa punya ibu. Sehingga yang milik ibu itu yang nanti yang mau dibagi. Kalau tidak diketahui berapa milik ibu, berapa milik anak dalam harta syirkah musyarakah kongsi itu, maka berijtihad berdasarkan beberapa dalil dan indikasi-indikasi. Kayak-kayaknya, ini waktu saya beli ini dulu kan habis jual gelang, jual rantai. Harga rantainya berapa waktu itu? Ya sekitar 100 juta. Harga tanah yang dibeli berapa? Sekitar 500. Berarti 100 dari si anak, 400 dari si ibu. Yang 400 milik si ibu itulah yang dibagikan kepada ahli waris. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.